Selamat pagi. Pagi. Apa kabar in company? Luar biasa. Terima kasih, silakan duduk. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Indra yang atas kesempatan saya untuk sharing di sini. Terima kasih kepada sahabat saya Amelia Azom sama Bang BJ ya yang sudah mengundang. Terus terang saya agak sedikit grogi ya. Saya udah lama soalnya nggak sharing ya. Oke, hari ini Iip ingin sharing tentang bagaimana perjalanan hidup saya sehingga terjerumus di lembah prudensial. Boleh ya? Oke. Disclaimer dulu nih. Oke. Ambil positif, buang negatif. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sharingkan ini bisa membuat insight teman-teman ya kan ke bisnis prudensial ini semakin bertumbuh. Boleh ya? Oke. Tak kenal maka tak sayang. Kenapa namanya Iip? Bener ya? Oke. Jadi waktu lahir papa saya itu lagi ujian di Institut Ilmu Pemerintahan. Jadi konon kata mama saya waktu saya mau lahir itu kan, iya beneran. Papa saya mau ujian gitu ya, ya kan. Jadi saya di Cirebon, ya kan. Supaya lahir, mama saya suruh naik tangga turun tangga. Sehingga malam itu lahir, papa saya besok paginya langsung ke Jakarta, langsung ujian, gitu. Tapi saya bersyukur gitu, papa saya kuliah di IIP. Untung nggak di STAN. Kalau di STAN, nama saya setan berarti. Bener nggak? Kan seperti itu kondisinya ya. Oke. Kemudian papa saya sejak lulus tadi ditugaskan oleh Depdagri di Irian Jaya, tepatnya di Sorong maupun di Fakfak gitu ya. Oke, waktu saya lahir saya udah di Fakfak. Oke, sebagai ibaratnya lulusan Depdagri. Alhamdulillah pada saat itu, zaman itu ya, tahun sekitar antara 81 sampai 87 tadi, papa saya sebagai salah satu tangan kanan bupati. Wah, jadi hidup enak nggak? Enak banget. Ya kan, ke sekolah, diantar supir, ada ajudan gitu ya. Nyaman banget ya pada saat itu. Ya kan? Tapi ternyata saya berpikir gitu loh ya. Ada cerita, oh ini kayak novel nih nanti ya. Oke, teman-teman ya. Kenapa saya cerita dari awal nih? Nanti ada hubungan apa? Kenapa saya bisa sampai ke prudensial? Oke ya. Itu saya rasakan cuma sampai usia 5,5 tahun. Kenapa? Papa saya meninggal dunia. Ya kayak papa saya meninggal dunia di usia usia 42 tahun papa saya meninggal. Kepala Bangdes yang ke-7 yang meninggal. Jadi kepala Bangdes di sana itu 4 tahun sekali pasti ganti. Bukan karena mutasi luar daerah, langsung ke akhirat semua. 4 tahun pindah, meninggal. 4 tahun meninggal, pasti begitu. Dan karena wilayahnya zaman dulu ya, itu kan wilayah lautan ya. Jadi sering telat makan. Ujung-ujungnya liver. Kepala Bangdes ke-8 menyangka, wah ini gara-gara rumah dinas nih. Dia minta pindah ke rumah dinasnya. Alhamdulillah dia nggak 4 tahun, 5 tahun. Enggak juga. Seperti itu. Tapi kayak saya nggak lihat lagi kabarnya ya. Pokoknya seperti itu ya. Oke. Singkat cerita, kita nggak usah ngomongin tentang meninggalnya aja ya. Oke. Singkat cerita, mama saya waktu itu usia 36 tahun nggak pernah bekerja, benar-benar dijadikan ibu rumah tangga tulen. Oke, punya 4 orang anak, bisa kebayang ya. Akhirnya kita hijrah nih. Hijrah kemana? Ke Cirebon kembali. Oke. Nah, ketemulah dengan kakek nenek saya yang kolonial banget. Ya kan? Jadi dia tahu nih cucu-cucunya, dia khawatir cucu-cucunya manja-manja gitu ya. Jadi dia didik bener-bener, oh saya harus didik cucu saya yang benar nih. Jadi kita ditempatin di rumah dan sengaja nggak dikasih TV. Wah, bisa kebayang ya. Biasanya enak nonton TV, nonton apa, TV nggak ada, mau nonton TV mesti ke tetangga. Wah, kita dilatih bener-bener sama didikan kolonial. Saya bersyukur banget kakek nenek saya mendidik kami begitu. Jadi kita nggak cengeng kan. Oke. VOC banget. Ya. Itu kalau mau, saya masih ingat dulu. Kalau mau minta uang jajan, sama nenek nih, ya kan, sama kakek nenek nih. Dia langsung bilang gini, semua anak, dia bilang, ya kan, 4 anak datang ke rumah hari Sabtu ya.
Dan ketika hari Sabtu semua pembantu diliburkan. Kita yang kerja. Dan jangan bilang gara-gara cucunya yang kerja asal kerja aja ya. Enggak loh. Bener-bener begitu selesai sore tuh udah selesai ya. Iya. Jadi itu bangku diginiin. Kalau misalnya debu ulangin lagi. Bener-bener VOC banget dah. Pokoknya ya kan. Tapi itu didikan mental kita ya. Nah, di sini titiknya nih. Mama saya waktu itu bersabda. Dia bilang, pokoknya dari 4 orang anak, salah satu harus ada yang nerusin papa. Jadi pegawai negeri. Seorang Iip waktu itu trauma banget gitu loh. Dari hidup enak, jadi hidup biasa gitu ya. Wah, pokoknya gue gak mau jadi pegawai negeri gitu loh. Oh, pikiran saya waktu itu sangat simpel banget. Tenang aja, masih ada 3 kakak. Masa sih dari 3 gak ada yang satu pun jebol gitu ya. Oke. Ternyata dari 3 kakak, kakak pertama, kedua, 3 semua kompak gagal jadi PNS. Gagal masuk STAN gitu ya. Oke. Gagal semua. Mau gak mau saya dong. Bener gak? Waduh. Saya masih ingat pada saat itu ya kan, saya berusaha pokoknya saya mau UMPTN zaman dulu ya. UMPTN mau masuk Unpad. Wah udah begitu ya. Udah benar-benar saya waktu itu bimbel di Bandung, oke di Bandung, udah tuh nggak bener-bener nggak niat. Tapi namanya mama saya, ya kan, udah bener-bener koko juga gitu ya. Pulang daftar STAN, waktu itu ada pendaftaran STAN di Cirebon kan, teman-teman, itu saya mesti diancem loh. Kalau nggak pulang, kamu jadi anak durhaka. Wah, saya paling takut banget kalau kayak gitu tuh. Saya pulang, teman-teman, kalau mau tahu ya nggak niatnya saya tuh gimana ya, itu mau daftar tuh, saya datang ke sana pakai sendal. Begitu depan sama sapamnya langsung bilang, "Dia mau ngapain?" "Saya mau daftar STAN, Pak." "Nggak boleh pakai sendal." Ya kan? Saya udah bersyukur begitu ya. Berarti saya ada alasan dong untuk diusir gitu ya. Allah tuh rupanya masih nggak rela gitu ya. Ada teman saya, "Ip, kenapa lu mau pulang?" "Ini nggak boleh pakai sendal." "Tenang, saya pinjemin sepatu." Saya ukurannya saya masih ingat, saya ukuran 41, dia 46. Bisa kebayang ya, masih cepak kan. Ya udah, itu saya diliatin sama sapam gitu ya. Cepet-cepet daftar, udah asal daftar aja, pulang ke rumah. "Ma udah daftar ya?" "Udah." Pulang. Sampai menjelang ujian pun, ya kan, ujian saya diancam lagi. Saya balik ke Cirebon, ujian besok pagi saya baru datang sampai rumah tuh jam 11 malam. Oke. Dan kembali mama saya kasih kakak saya 1, ya kan, company 1 tuh untuk ngelatih saya. "Nih biar I belajar." Mau gue ya kan, udah diajarin sama kakak saya, padahal kakak saya nggak lulus ya, ya kan? Tapi saya disuruh ngajarin saya gitu ya. Oke. Saya masih ingat pada saat itu saya pinjam pagi-pagi motor kakak saya, dan kakak saya ini adalah fobia ini maling. Jadi motor 1 gemboknya 5. Wah. Pokoknya udah tuh saya berangkat ya kan, set ya kan. Pada saat itu saya berangkat tempat ujian. Apa yang terjadi? Salah gedung. Udah ya kan. Saya masih ingat jam 8 kurang 15 saya udah lari-lari gitu ya. Kata siapa? "Dek, mau ngapain?" "Mau ujian." "Nggak di sini, di gedung yang B." Buka lagi ya kan gemboknya. Akhirnya saya sampai tempat ujian udah jam 8 pagi. Udah bel dong, udah mulai. Sempat ditahan sama panitia, "Boleh nggak nih ujian, ikut ujian nih," ya kan. Udah, saya udah keringet dingin, udah kebayang ya, keringet dingin semua. Akhirnya saya diizinkan masuk ke ruangan ujian jam 8:05. Udah pada mulai nih. Saya duduk dan saya masih ingat ajaran dari guru primagama saya. "Iip, kalau kamu lagi keringet dingin, kalau lagi nggak tenang, mendingan kamu diem. Jangan ngapa-ngapain sampai tenang." Oh ya sudah. Jadi udah telat, bayangin ya, udah telat langsung diem. Dan itu diperhatikan banget sama ya kan, sama pengawasnya. "Nih anak kenapa?" gitu kan. Diem. Sampai keringat udah beres, saya lap. Saatnya mengerjakan ujian kan. Apa yang terjadi? Saya buka kotak pensil saya dan pensil saya dalam kondisi baru, belum diserut. Akhirnya saya serut, ya kan, saya serut. Habis saya serut gitu, pengawas datang ke saya. Terus dia bilang begini, "Dek, kamu sebenarnya niat nggak sih ujian?" Dan saya jawabnya, "Enggak." Dia setengah kaget gitu. Ya sudahlah, dia bilang kan, emang ini anak emang nggak niat gitu kan. Ya udah, saya ngerjain. Habis ngerjain selesai, saya pulang ke rumah, taruh ujiannya itu, ya kan, ibaratnya soal ujian. Saya langsung pulang ke Bandung. Begitu waktu pengumuman, saya pulang dong.
Saya tuh berdoa loh di dalam di kamar. Saya tuh berdoa dari pagi, dari subuh tuh saya berdoa, ya Allah semoga nggak lulus gitu ya. Dan ibu saya utus kakak saya untuk lihat ujian. Begitu pulang dia teriak, "Ma, Iip lulus." Saya nangis jadi-jadinya loh teman. Ya kan, benar-benar gitu ya. Waduh lulus stan gitu kan. Tuh lihat ya kan, takdir berkata lain. Wah udah. Akhirnya seorang Iip, oke, saya masuklah ke stan. Nah, ada keunikan di stan ternyata. Dari ya kan, ibaratnya dari seluruh ya kan populasi stan itu hanya 10% yang wanita. Dan dari 10 wanita yang mukanya rada-rada cantik itu hanya 10%. Bisa bayangin ya. Bisa kebayang ya. Jadi rebutan banget begitu ya. Oke. Nah, Iip dulu waktu jadi anak yatim, jujur aja saya termasuk yang minder. Jadi nggak pernah pacaran sama sekali. Nah, alhamdulillah di stan di tingkat 2 itu Iip dapat pacar pertama kali. Oh ya kan. Alhamdulillah ya dapat 1%-nya gitu ya. Syukur banget gitu ya. Oke. Kemudian saya sempat ya kan, dia orang Malang. Di sini ada orang Malang? Syukur nggak ada. Ya. Ya. Saya sempat datang ke Malang, sempat bilang sama calon mertua gitu ya. Udah direstuin loh, ya kan? Ya udah, kalian kerja dulu ya, nanti persiapkan untuk perkawinan. Karena stan itu singkatan dari apa? Salah. Setelah tamat aku nikah. Oke, udah itu terus ya. Oke. Singkat cerita, ya kan, seorang Iip, ya kan, udah bahagia banget kan. Wah, mau nikah nih. Apa daya? 6 bulan dari situ, tiba-tiba saya diputuskan. Pacar saya direbut oleh senior yang punya income 4 juta, dapat tunjangan, dapat tambahan income 4 juta gitu ya. Baru dapat pacar pertama kali, putus hati benar-benar ya. Oke, wah udah sedih tuh pada saat itu. Nah, seorang ini pada saat itu kan kerja di departemen keuangan kan. Oke, kerja di departemen keuangan, muka nggak jelek-jelek banget. Saya dijadikan sekretaris kepala kantor. Lagi asik-asiknya nih, ya kan, kerja pagi-pagi baru datanglah seorang wanita cantik ke kantor. Dan dia dengan santainya ngomong begini, "Dek, mau nanya ya," sambil nunjuk ruangan kepala kantor. "Kalau Pak Iip datangnya jam berapa ya?" Saya kaget, Pak Iip tua banget gue ya. Terus saya tanya, "Ibu dari mana?" "Saya dari Prudential." Ya kan, "Ibu tahu Pak Iip dari mana?" Saya bilang. Dia bilang, "Dari Ibu Popi." "Siapa Ibu Popi?" "Ibu Popi adalah ibu angkat saya." Ya kan, yang membiayai hidup saya dari kecil, dari sejak papa saya meninggal. Jadi uang sekolah semua jadi dia. Bayangin ya. Oke. Dan saudara, dan dia emang gak nikah, kerjanya sebagai sekretaris eksekutif USAID pada saat itu. Jadi wah, saya mengidolakan banget deh. Pokoknya gue mau kayak tante deh, punya income waktu itu, begitu ya. Tiba-tiba ini orang utusan dari ibu asuh nih, ibu angkat saya nih. Wah, titah nih aku bilang. Yaudah Bu, Iip itu saya, gantian si ibu yang kaget. Rupanya tante saya nggak kasih tahu gitu loh, bahwa ini ponakannya kan, ibaratnya ponakannya masih muda gitu kan. Ya udah, ibu kan apa yang mau disampaikan? Gini Bu, ya kan, saya ada program bagus kata dia. Oh ya udah silakan. Dia jelasin. Jujur ya teman-teman, psikologinya adalah karena yang utus adalah ibu angkat saya, yang saya sangat hormatin. Mau dia cerita bagaimanapun pasti saya iyain, bener nggak? Oke. Wah udah, singkat cerita akhirnya oke Iip, ya kan, gimana? Ya udah paling rendah berapa? 300.000. Oke, saya mau. Dan seperti zaman dulu kan, kalau mau closing mesti pulang dulu ya buat proposal, bener ya? Oke. Tapi sebelum pulang si ibu bilang, "Iip mau nggak ke Singapura gratis? Ada Blue Flyers, bener nggak?" Ya kan? Oh, siapa yang nggak mau? Abis patah hati gitu ya, yang gratisan mau lah ya. Oke. Gimana Bu caranya? Referensiin aja. Ya sudah Bu. Dia pulang ke rumah, ya ke kantornya. Saya cerita tuh sama senior, Bang, tadi tahu nggak siapa? Tadi ada agen asuransi Prudential. Ngapain dia? Udah aku cerita gitu ya. Singkat cerita, nggak tahu karena kasihan atau gimana, 4 orang mau ikut loh. 4 orang. Singkat cerita, saya telepon ke Bu Sapitri, "Bu, sekalian aja nih ada 4 teman saya mau masuk. Oke nggak?" Kata dia. "Ih, oke banget," dia bilang kan. "Ya udah minta datanya." Gua kasih. Besoknya datang,
Datang ke kantor, mana teman-teman kamu? Sebentar Bu, aku panggilin. Tapi dasar ya, senior beleguk banget ya, ya kan? Bang, ada tuh orangnya. Udahlah, gue percaya sama kamu, Ip. Mana yang usah tanda tanganin? Ya udah, tanda tangan. Dikasih nih duitnya, nih KTP-nya. Udah, Bu Sapitri bawa 5 cash. Lumayan nggak? Bahagia banget. Aku lihat kebahagiaan di wajahnya Bu Sapitri. Tapi kemudian pernah lihat kan mata kucing? Begitu dia bilang, Ip, kayaknya kamu bakat deh. Hah? Bakat apa Bu? Kamu bakat deh jadi agent. Wah, langsung darah mendidih. Gue bilang, ini orang dikasih hati minta ampel lah. Ya kan? Masa orang dari departemen kepitian begini suruh jadi, ya kan? Jadi agen asuransi. Karena saya bayangin waktu itu agen asuransi adalah agen Electrolux. Yang kalau yang masih ingat ya, yang Assalamualaikum, misi Pak, boleh coba dulu Pak. Saya ngebayangin itu kurang ajar banget nih, ya kan? Udah kuliah 3 tahun, suruh jadi agent, aku bilang gitu ya. Terus Bu Sapitri cuma bilang sama saya cuma satu hal. Nih ada nama saya, kalau kamu ada waktu hari Sabtu, datang ke Menara Tamrin lantai 25. Kira-kira datang nggak Sabtu itu? Enggak. Ditelepon, iya. Ip, ya kan bisa datang? Nggak bisa Bu, ngapain? Sibuk. Untung gak nanya sibuk apa. Tahu kan, anak kos kalau Sabtu Minggu sibuk apa? Nyuci. Oke, wah masih. Nah, ini masih dalam ini ya kan, dalam rangkaian nih. Karena dulu mau nikah, jadi saya kos-kosannya saya pindahin tuh. Kosan saya di sini, pacar saya depan. Maksudnya supaya kalau kangen, dulu kan teknologi ya kan, handphone masih jarang, bener nggak? Ya kan, supaya menghemat bisa cuman set buka jendela, ya, kan begitu. Tapi gara-gara saya putus, ini jadi pemandangan neraka bagi saya setiap Sabtu Minggu. Bener nggak? Jadi waktu itu saya Sabtu Minggu pasti kabur, nggak mungkin nggak. Kemana? Ke Bintaro Plaza. Ada orang Bintaro di sini? Ya kan, saya ke Bintaro Plaza. Tapi waktu itu saya masih CPNS, income belum full dikasih, gaji belum full. Saya masih ingat waktu itu tanggal 25-an gitu ya. Uang udah tinggal sedikit lagi gitu ya, udah nggak ada duit. Akhirnya yang kepikir cuma satu, di mana tempat adem yang gratis? Menara Tamrin lantai 25 kepikiran. Bodohnya saya di situ gitu loh. Akhirnya saya berangkat, masih ingat ya, berangkatnya juga pakai KRL yang kalau zaman dulu kan kalau Idul Adha jangankan manusia, kambing pun masuk kan. Ya kan begitu ya. Saya ke situ gitu loh. Singkat cerita, begitu datang ke sana di BOP, oke. Di BOP ya kan, ya kan teman-teman, dalam 3 tahun punya income 100 juta. Langsung dalam hati saya ngomong apa? Penipu mana lagi nih ya. Begitu saya keluar, Bu Sapitri jegat, gimana Ip? Ya kan, BOP-nya bagus nggak? Enggak. Ada yang salah nih, dia bilang. Sini kita ngobrol dulu. Saya masih ingat, saya diajak ngobrol sama Bu Sapitri sama Pak Suroyo. Masih ingat ya, Pak Suroyo ya? Oke, rajakan passing ya. Oke, ngobrol Pak Suroyo dengan ya kan, dengan laganya gitu kan. Yakin loh 100 juta gini. Muka saya udah senep aja gitu. Ini penipu ngapain sih di sini gitu kan. Udah, akhirnya untung cepat pergi tuh Pak Suroyo. Tinggal Bu Sapitri sama saya ngobrol. Gimana Ip? Oke nggak 100 juta? Enggak Bu. Kenapa? Gaji ya kan kepala kantor saya cuman 25 juta. Itu udah bagus Bu. Ini penipu mana lagi ngomong 100 juta. Untungnya Ibu Sapitri sabar juga deh ya. Oh iya dia bilang. Kemudian ada pertanyaan yang menggelitik sama dia. Gimana? Kamu udah punya pacar belum? Der. Namanya orang baru patah hati langsung curhat. Nah disinilah kehebatannya Bu Sapitri pada saat itu ya. Dia bilang, terus kamu mau gimana? Saya cuma butuh 4 juta Bu. Ya kan? Emang kenapa kalau udah dapat 4 juta? Kalau udah dapat 4 juta, saya ngerebut lagi pacar saya. Dulu pikiran bego saya begitu. Untungnya saya bego begitu ya. Pada saat itu begitu pikirannya ya. Oh gitu ya, kamu gak cari cewek lain itu? Enggak, saya sayang sama dia, gue bilang, ya kan. Dan Bu Sapitri waktu itu leader sangat luar biasa, bisa kata dia. Akhirnya jadilah Iip agen prudensial pada saat itu. Oke. Nah ini leader saya nih. Oke. Nah, tadinya kan baik hati banget ya Bu Sapitri ya.
Tapi begitu saya jadi agent, saya disuruh waktu itu di lapangan banteng, pokoknya gimana caranya, oke. Jam 5 kamu datang ke Mana Tamrin, dilatih tuh yang namanya rekening Ali dulu, rekening AB ya, rekening AB. Titik koma nggak boleh salah. Kalau salah suruh ulang lagi sampai benar-benar baru boleh pulang. Nah, gara-gara dari situ saya akhirnya ya kan pulang ke kosan, kan ada 10 kamar tuh. 10 kamar saya datengin satu-satu. Prospek kagak. Semua pada bilang begini, "Iip, lu tahu kan kita sama-sama masih miskin. Lu ngapain prospek?" Dia bilang gitu kan. Saya cuman bilang sama mereka adalah, gue nggak prospek kalian loh. Gue cuman bilang, tolong bantu gue, lu liatin titik komanya udah bener belum. Kalau enggak, gue nggak pulang-pulang cepet setiap hari, gitu kan. Oke, akhirnya gue latih. Tapi teman-teman ingat ya, namanya batu kalau dikasih air lama-lama bolong nggak? Dari 10 kamar, alhamdulillah 3 jadi nasabah akhirnya. Nah, kemudian aku berpikir lagi ya, out of the box, karena ini sangat-sangat berburu waktu kan. Sebelum dia nikah sama yang itu, mendingan segera lah aku ya kan. Waktu pikiranku seperti itu aja. Jadi singkat cerita, saya berpikir gimana cari tempat yang gampang dapetin nasabah. Brevet pajak. Nah, jadi saya daftar brevet pajak nih ceritanya nih ya, bukan untuk jago pajak, cuma untuk dapetin mangsa, begitu kan, dapetin nasabah, bener nggak? Jadi saya ikut, udah selalu kalau ada baru mulai nih, saya duduk di pojok, udah pasti aku ngomong gini, udah tahu belum rekening 2-in-1? Nah, udah ngomong tuh dari hari pertama sampai terakhir. Brevet pajak berapa lama biasanya? 1 bulan sampai 3 bulan kan? 3 bulan kan? Oke, 3 bulan lumayan kan? Singkat cerita, sampai terakhir saya masih ingat kejadiannya tuh. Abis di hari terakhir gurunya ngomong gini, "Ip, nanti selesai kelas ini temuin saya dulu ya." Oh ya sudah. Apa yang terjadi? Saya dimarahin teman-teman. Dari hari pertama saya ngajar sampai terakhir, kamu selalu di pojok. Udah gitu ribut sendiri lagi dia bilang. Cuman kata-kata selanjutnya ini yang sangat ini. Sebenarnya apa sih yang lu ngomongin? Bapak belum tahu rekening 2-in-1. Saya terangin tuh. Dan akhirnya dia jadi nasabah saya juga loh teman-teman. Oke. Udah tuh. Ya lumayan lah ya, 3 bulanan waktu itu tuh income-nya sudah sekitar 1 jutaan lah ya kan. Tapi masih belum cukup 4 juta kan. Nah, singkat cerita saya dipindah tugaskan ke Bukit Tinggi ceritanya. Nah, ketika saya dipindah tugaskan ke Bukit Tinggi tuh, kan dibilang sama Bu Sapiti, di sini aja Ip, di sini pangsanya sangat luas banget, ya kan? Saya ngomong ke mama saya bilang apa? Keluar dari Departemen Keuangan, jadi anak durhaka. Kembali saya nggak berani. Saya pindah ke Bukit Tinggi, oke. Sempat 2 bulanan saya nggak jalanin apapun prudensial, tapi income masuk nggak? Masuk. Oke, akhirnya saya bilang ke Bu Sapiti, "Bu, boleh nggak saya jalanin bisnis prudensial di sini?" "Oh boleh." Saya jalanin loh bisnis prudensial. Oke. Singkat cerita, saya kalau mau mau training saya pasti ke Padang. Karena waktu itu Bukit Tinggi kota kecil ya. Cuman ada Bumi Putra sama Jiwasraya. Bayangin, saya dapetin nasabah nih. Tiba-tiba dapat ancaman dari orang Jiwasraya. Kamu ngapain ambil nasabah saya? Gitu loh. Lah dianya mau, saya bilang, ya kan? Oh jangan ganggu. Lama-lama di hati saya cuma ngomong gini, kita lihat aja nanti permainannya. Dia apa gue yang terusir dari Bukit Tinggi. Waktu itu begitu loh ceritanya. Oke. Saya datang ke Padang aja, orang Padang bilang begini, "Ip udah leader." Enggak, saya masih agent, ya kan? Saya masih termotivasi dengan kata-kata di sana Pak Beben semua ya. Kamu nih kayaknya calon leader deh, ya kan kalau begini. Kenapa tampang kamu udah kayak tampang leader soalnya kan? 2 jam ke sana. Nah, saya waktu itu kerja di Departemen Keuangan di kantor lelang negara, bener ya? Pasang iklan dong di Singgalang. Nah, ada nih pengalaman unik nih. Saya sekalian ke Padang, oke. Saya bilang tuh sama bagian biro iklannya, "Boleh nggak saya kenalan sama pemimpin, ya kan, pemimpin ini Singgalang?" Saya bilang, saya tunjuk ruangannya. Waktu itu Pak Mejabar namanya kan. "Oh boleh Ip," kata dia, "silakan." Kurang ajarnya nih ya, si ibu nih nggak bilang bahwa kalau Pak Mejabar itu orangnya kayak herder, tahu ya?
Jadi saya udah bilang sama sopir saya kan, ya kan, sama sopir kantor, bang, udah abang balik lagi Bukit Tinggi, nanti pakai umum, saya bilang begitu kan. Oh ya sudah, udah dong. Saya ngomong sama dia, Pak, misi Pak. Oh siapa? Saya IPA dari kantor lelang negara. Oh iya, ada apa? Saya mau terangin tentang Prudential. Apa itu? Asuransi. Langsung setengah jam dia ngomong tentang Bumi Putra. Wah, kecewa banget. Udah, saya cuma setengah ngerti setengah enggak, kan bilingual ya. Jangan. Setengah ngerti setengah enggak gitu kan. Udah, singkat cerita, saya memutuskan adalah, Pak, boleh nggak saya dikasih waktu 10 menit sampai 15 menit. Kalau IIP sama dengan Bumi Putra, Bapak boleh usir saya. Oh gitu ya? Ya kan, silakan kalau begitu. Wah, keluarin kertas dong, bener nggak? Seorang agent, kertas. Dan saya baru tahu dia punya kebiasaan nggak boleh orang asing taruh barang, kertas atau apapun di meja dia. Jadi itu kertas saya langsung dibuang sama dia. Itu kertas, buang, sit, kan melayang tuh kertas ya. Dan ini 3 tahun di Betawi, Bo. Jadi begitu dia langsung ngomong, ngapa Pak? Dia kaget juga gitu. Terus, Pak, saya bagaimana mau jelasin ke Bapak, ya kan? Terus dia nunjuk papan tulis sama di meja rapat gitu ya. Oke, saya papan tulis. Oh ya siap. Ya udah mulai dong. Udah mau mulai begini, tunggu sebentar. Terus dia bilang gitu loh. Dia telepon salah satu pemimpin redaksi lah. Kamu kesini, ada orang gila mau ngomong. Untung bilingual, kagak ngerti. Ya kan, masih senyum-senyum aja. Begitu dia masuk duduk, ya kan. Oke, kita mulai pelajaran hari ini. Bayangin loh, pemimpin koran, aku bilangin kita belajar hari ini ya. Ngomong, narikin dulu Iwan. Singkat cerita, dia setuju. Oke, Ip, ya kan. Ya udah deh, coba buatin buat anak saya, kata dia. Oh ya sudah Pak. Terus, yaudah Pak, saya izin dulu ya Pak. Saya mau ke Haji Agus Salim, kantor agensi terdekat gitu ya. Mau ngapain? Saya mau buat proposal dulu. Oh gitu ya, mesti begitu ya. Iya Pak. Udah, saya naik angkot kan ke Haji Agus Salim, ngetik dulu, selesai, jadi balik lagi tuh. Terus dia bilang, oh oke deh Ip, ini bagus sih. Untuk saya juga bagus nih ya kalau menurut kamu. Oh, bagus, yaudah tolong buatin saya. Yaudah Pak, saya balik lagi ya. Balik lagi. Dia bilang, balik lagi dong, bener kan? Oh, buat quotation kan dulu. Saya balik lagi, udah. Singkat cerita, saya masih ingat itu jam 4 sore. Saya udah balik, udah bahagia dong. 2 cash loh, ya kan? Begitu sampai ke ruangannya di lantai 2, orangnya udah gak ada. Gue langsung bilang sama sekretaris, Bapak kemana? Bapak kemana? Baru turun nih. Ini yang saya bilang ya, bener-bener ya, udah seneng banget. Saya turun ke bawah, itu Bapak naik mobil udah mau keluar tuh. Emang ya, kita karena udah niat banget ya. Itu mobil saya berhenti, stop. Itu sih Bapak bener loh. Sampai begini, set. Terus dia buka jendela, dia coba begini. Semua agen asuransi mesti begini ya, dia bilang. Ya alhamdulillah ya. Akhirnya dia buka nasabah 2 gitu, dan akhirnya mereferensiin seperti itu kondisinya. Dan akhirnya Iip alhamdulillah tahun 2006 jadi unit manager. Oke. Ya, itu masih part time nih ya, oke. Nah, udah tuh. Saya punya income waktu itu sudah kurang lebih 9 jutaan, ya kan? Oke. Saatnya menunaikan hajat. Oke. Akhirnya saya bilang sama kepala kantor, Pak, Ip izin ya Pak. Mau ya kan? Mau ngapain? Saya izin 2 minggu. Kenapa lama banget? Dia bilang, ya kan? Saya mau kawin. Hah? Kamu kawin? Dia bilang, bukannya kamu homo? Saya nggak menyalahkan kepala kantor saya ya. Kenapa? Pertama, dari sejak saya hadir di Bukit Tinggi, ya, ada anak PKL kan? Oke. Mau yang cantik, mau yang apa? Satu-satunya cowok yang nggak pernah ngerayu, yang nggak pernah ngajak ngobrol cewek, Iip doang. Dan yang kedua adalah, alasan dia adalah cowok ada dompet kan? Kalau dibuka dompet, foto siapa? Cewek. Kalau saya enggak, foto pacar yang ngerebut pacar saya. Laki-laki. Jadi setiap bulan saya pasti buka. Wah, belum nih. Belum. Ya kan, itu dia. Nah, udah tuh. Akhirnya kata kepala kantor, ya udah Ip, ya kan. Kalau kamu normal ya kan. Oke.
Ya kan, kamu baru boleh cuti 1 minggu ke depan, kata dia. Oke. Udah tuh, udah siap semua kan, bendahara pengganti sementara udah ada gitu ya. Udah siap. Teman-teman masih ingat waktu itu harga tiket pesawat masih mahal. Ya kan? Jadi saya udah hari Jumat udah menantikan hari Jumat. Teman-teman, Allah menakdirkan lain loh. Hari Rebo saya ditelepon sama mantan saya. Dia telepon. Kenapa? Izin, ada yang mau nikah hari Sabtu. Pernah nonton Tenggelamnya Kapal Van der Witch? Saya nonton, istri saya di sebelah saya nangis. Dia bilang, ngapain sih nangis-nangis? Kagak ngerti dia. Saya down banget pada saat itu, jujur saya down banget. Itu tiket saya langsung robek, ya kan? Saya robek tiket. Saya bilang ke sopir kantor, tolong anterin saya ke kosan. Sampai ke kosan, saya nangis sejadi-jadinya. Itu nggak tahu tuh bantal udah pakai pulau apa, pulau Seribu, pulau Sumatera, ya kan semua. Tapi sejak saat itu saya memutuskan satu hal. Saya nggak boleh pulang ke rumah dalam kondisi masih fresh. Saya harus lelah. Kenapa? Kalau nggak saya melankolis nantinya. Akhirnya apa yang terjadi? Saya prospek. Akhirnya tim di Sumatera Barat, Bukit Tinggi, Padang itu alhamdulillah menjadi tim besar saya. Oke. Kenapa nggak bilang saya tuh udah nabung loh? Jalan, oke. Gara-gara keputusan saya saat itu, ini yang terjadi. 2006, oke. Saya promosi unit manager memang hanya 348 juta. Oke, tahun berikutnya 2000 saya mempromosi SUM 1,4 miliar. Tahun berikutnya, ya kan, saya promosi agency manager dengan omset 3,6 miliar. 2008 mempromosikan AM dengan omset 5,8 M. Masih jadi ASN. Oke. Ganti nggak foto yang di dompet? Masih ada foto di dompet? Tuh kan pertanyaan, kita lagi prudensial ya. Bukan bisa. Kembali ke laptop ya. Dan ini yang saya bilang. Jangan lupa pengen lihat kayak apa orang. Jalan. Di prospek dulu. Saya salah bahan. Oke. Ini yang saya bilang tadi ya. Oke, teman-teman kembali nih. Saya kembali ke prudensial dulu ya. Oke, lupakan dulu yang percintaan itu ya. Oke. Ini yang saya lakukan selama di Bukit Tinggi. Saya mengembangkan tim seperti ini, ya kan? Tim-tim seperti ini kondisinya, oke. Ke daerah gitu ya. Ini yang lucu nih, ke daerah pedalaman ini, Tapan. Tapan itu 4 jam dari Padang. Jadi dari Bukit Tinggi ke Padang kurang lebih 2 jam. Dari Padang ke Tapan itu 4 jam. Perasaan saya sudah mimpi berjilid-jilid, bangun kok belum sampai juga gitu loh. Oke. Pernah datang ke daerah yang kalau malam sapinya pada di jalan tidur. Wah, itu saya di situ gitu loh ya. Oke. Nah, teman-teman, ketika saya di sini nih, di sini saya bilang kan, saya mau adakan grup selling gitu loh, ya kan. Datang tuh semua tuh, ya kan. Wah, pada datang gitu kan. Pak, mohon maaf nih, sewa genset di sini 150.000. Murah banget ya. Teman-teman, baru tahu saya juga. Per jam? Enggak, seharian itu. Ternyata jangan dibayangin genset yang modern ya. Yang saya ngomong itu kok berisik banget di luar. Kotok. Tapi teman-teman dari daerah Tapan ini, walaupun saya cuma ngomong begitu doang, alhamdulillah 30 case dapat loh. Oke. Ya alhamdulillah, ya kan. Dari sini, dari sini nih berkembang lah ya dari seorang Iip sendiri. Akhirnya saya waktu itu pernah mencatatkan mempromosikan kurang lebih 89 leaders. Senang nggak kira-kira teman-teman ya? Kerja tetap di Departemen Keuangan, bener nggak? Oke. Kerjaan saya juga nyantai kok. Saya bendahara, ya kan? Bendahara. Saya dipindahin 2007 itu habis gempa, saya dipindah tugaskan ke BSD. Jadi Sabtu Minggu saya akan terbang ke Bukit Tinggi untuk coaching teman-teman di sana gitu ya. Kerjaan saya setiap hari Minggu tuh seperti itu.
Oke. Sampai satu ketika anak saya 2010 lahir, saya mulai berpikir begini. Nanti lama-lama anak saya manggil saya deh. Senin sampai Jumat saya kerja di Departemen Keuangan, Sabtu Minggu saya ya kan Prudential, bener ya. Akhirnya saya minta izin ke ibu saya, alhamdulillah direstuin. Ya udah kalau begitu, ya kan. Akhirnya sebentar dulu ya. Dibilang lupakan dulu tentang romantisisannya. Oke. Akhirnya 2011 saya putuskan untuk resign dari Departemen Keuangan, full time di Prudential. Oke. Seolah-olah hidup itu enak ya? Enggak. Oke, teman-teman. Oke, kalau dibilang impian selama di Prudential kecapai nggak? Alhamdulillah saya punya mimpi mau naik haji. Oke, ya kan usia 30 tahun. Bahkan ada waktu itu teman haji bilang begini, "Hah, usia kamu 30 tahun? Kecepatan nih, kenapa? Nanti buat dosa lagi." Dia bilang. Kayak begitu, ya. Saya berhasil membalas dendam saya gitu ya. Dulu ya kan ibaratnya rumah nggak ada TV-nya, ya saya di usia 25 tahun bisa beli rumah gitu ya, teman-teman. Terus ini MWLC ke Shanghai diulang lagi ya kan, insya Allah ya tahun ini keulang lagi ya, ke Shanghai lagi seperti itu dapat. Oke, semua dapat, perjalanan semuanya dapat. Oke, tapi ini perjalanan hidup saya. Oke, 2003 sampai 2015 alhamdulillah mempromosikan 89 leaders. Tapi 2015 banyak yang rontok. Akhirnya hanya menyisakan 6 orang leaders. Oke, teman-teman. Kalau teman-teman jadi saya, gimana ceritanya? Oke, apa yang saya rasakan? Ini dia. Benar gak? Oke. Hidup harus tetap berjalan. Benar ya? Saya ngomong sama leader saya kembali. Bahasanya begini. Kalau dulu patah hati, punya alasan, bener nggak? Untuk merebut pacar lagi. Nah hari ini kan gue udah kawin, udah ini, mau apa lagi gitu loh, bener ya? Akhirnya kata Bu Sapitri, ya udah kamu coba cari passion kamu. Ya, akhirnya begini saya bilang, apa salah ya? Dulu 2011 saya resign dari Departemen Keuangan. Sempat saya kepikiran begitu. Sampai akhirnya 2019 muncul yang namanya PPH Plus, bener ya? Oke. Saya belajar sama Dr. Juan Lee juga. Pokoknya hatam deh kelasnya dia. Dari A sampai Z itu udah hatam banget. Akhirnya saya mulai tuh kan, menspesialisasikan diri saya jualan kesehatan. Oke, teman-teman. Oke. Nah, ini salah satu pengalaman prospek saya. 2015 saya direferensiin sama Uni Dewi nih, ya kan? Yuk ketemu sama sepupu saya yuk. Dia kerja di Amerika. Jual beli moge. Oke. Kenapa mati? Cek tengah kayaknya, Bang. Bapak dicas nggak atau nggak? Aman kok, Bang. Aman ya. Oke. Oke, kembali ya ke laptop dulu ya. Oke. Sampai mana tadi? Jual beli moge. Kemudian saya akhirnya datang ke tempat dia. Singkat cerita, dia bilang sama saya, dari mana? Prudential, asuransi ya? Iya. Salah orang. Salah orang. Kenapa? Kata saya bilang, ya kan, kamu kalau jualan kartu kesehatan sama saya percuma. Kenapa? Saya bayar pajak, ya kan? Saya bayar pajak di Amerika. Kalau saya masuk rumah sakit, tinggal nunjuk semua dibayar. Gitu. Oh iya, saya bilang begitu ya. Cari akal dong. Bener nggak? Seorang agen nggak boleh mati akal. Bener ya? Singkat cerita, saya cuma tahu, Mbak, setahu saya Mbak pulang 2 tahun sekali dong. Ya kan, 2 tahun sekali pulang ke Indonesia. Iya, ngapain? Ya kan ada emak saya, dia bilang. Ya kan, ada ibunya, usia 62 tahun. Oh gitu, Mbak sayang banget ya sama emak. Iya. Singkat cerita, saya cuma ngomong begini, Mbak, mau belajar sama Mbak. Boleh tanya nggak Mbak? Kan ibu nggak kerja ya. Setiap bulan Mbak kirim berapa sih ke ibu? Terus dia cuma ngomong, ya kurang lebih kalau ini 10 jutaan lah Oh ya udah, bagus dong Mbak. Ya kan, kenapa Jadi bahan renungan saya, besok-besok saya kirim ke orang tua berapa gitu ya. Saya bilang begitu. Mbak, ngomong-ngomong, kita nggak pernah tahu umur. Kalau tiba-tiba Mbak dipanggil sama yang kuasa duluan, siapa yang bisa menjamin uang itu akan dikirim dari Amerika ke Mbak? Dia diem tuh di situ. Tapi mukanya masih muka-muka
Pasti cara agent nih mau ngomong nih. Kan begitu, dia masih begitu. Saya bilang, tenang Mbak, Iip nggak dibutuhin, tenang aja, Iip nggak jualan. Ya kan? Ada cara gampang kok Mbak. Gimana cara dia? Gampang Mbak, taruh aja 2 miliar di bank dengan bagi hasil 6% sama dengan 120 juta. Bener kan Mbak? Kayak begitu. Begitu saya ngomong gitu, apa yang terjadi? Langsung saya dipotong. Dia bilang, hanya orang bego yang ngomong begitu. Saya langsung bilang, kenapa Mbak? Daripada 2 miliar saya taruh di bank, mendingan saya putar di Amerika. Baru saya potong lagi, dia gantian. Dia potong gue potong lagi, kan bener ya? Karena banyak orang berpikiran seperti Mbak. Makanya Iip dibutuhkan, saya bilang. Maksudnya gini aja Mbak, 10% Mbak masukin aja ke Prudential. Akhirnya aku buatin. Singkat cerita, dia buat 1M UP 1M sama Iip 2015. 2017 karena hubungan baik dia pulang, Iip main nih, ada oleh-oleh. Tuh enaknya agent gitu kan, ada oleh-oleh nih. Oh siap gitu kan. Datang ngobrol, nggak ada ngomong satupun tentang Prudential. Tapi singkat cerita, begitu mau pulang, Iip nambah dong 300 juta. Kan targetnya 2 miliar, dia bilang. Oh ya sudah, udah kayak kacang goreng gitu kan. Oh ya udah. Terus saya kan 2017. 2019 dia pulang. Kesalahan utama dia adalah dia memperkenalkan pacar barunya. Apa yang terjadi? Pacarnya jadi nasabah Iip. Oke, ya kan. Begitu dia nasabah, saya masih ingat dia selalu pulang. Desember dia pulang, Februari dia balik. Kayak begitu. Ya kan, siklusnya begitu. Oktober pacarnya sakit, lagi dirawat. Ibu kan jengukin orang ya. Oke, jengukin pacarnya. Tiba-tiba begitu masuk kamar kaget. Loh, Mbak Penti, lu ngapain di sini? Jatah lu kan 2 tahun lagi pulang. Ya kan? Iip lagi ada perang dagang. Masih ingat ya? Perang dagang Amerika sama Cina. Kondisi ekonomi lagi nggak bagus di sana. Jadi Mbak lagi di sini. Oh ya sudah. Singkat cerita, begitu pacarnya keluar gratis semua, dia langsung ngomong, Iip, boleh dong Mbak dibuatin kartu PPH Plus. Dan gantian Iip yang ngomong, nggak perlu Mbak, ngapain? Nggak berguna, gue bilang. Kok gitu dia bilang? Iya, Mbak kan di Amerika. Iip, Mbak akan lama di sini, kata dia. Boleh dong dibukain. Lu bayangin dipaksa loh. Kita seneng banget ya. Saya bukain, tapi ini kodarulonya. Oktober dia masuk, nah Februari. Aku masih di Cirebon pada saat itu, ditelepon sama dia. Iip, Mbak, ini ya pamit mau ke Amerika. Ya kan, kapan? Ya kan 3 hari lagi. Oh ya sudah Mbak. Terus dia cuma curhat begini. Tapi kenapa ya, kok akhir-akhir ini seminggu ini Mbak nggak bisa tidur? Kenapa Mbak? Sakit kepala. Pikiran saya masih positive thinking. Oh Mbak, daripada lu nanti ngerepotin pilot lagi naik tiba-tiba pusing, pilotnya turun lagi, mendingan lu ke dokter dulu dah sebelum ke Amerika. Oke. Saya masih ingat saya ngomong itu malamnya. Besok paginya jam 9 dia ke Mayapada, jam 10 saya dikabarkan dia koma. Oke. Terus dioperasi dulu gitu ya. Besoknya saya datang, saya jenguk begitu. Ya kan, ternyata saya baru tahu dia kena meningitis. Dan meningitis itu membuat orang lupa ingatan. Wah, keluarganya udah bilang, ini siapa yang bayar? Ya kan, loh, tenang aja, Mbak Penti kan kaya. Kayak begitu loh, Mbak Penti kan kaya, ya kan. Iya sih, cuman ini kan jaminan Prudential belum keluar pada saat itu. Ya kan Mbak Penti kaya, kata dia. Iya, kaya sih kaya nih, ada di Amex, satu lagi ada di ATM dia. Masalahnya yang tahu pinnya cuma dia. Dan dia lupa ingatan. Dia cuma senyum-senyum aja gitu lah. Saya tahu lupa ingatan gimana, saya tanya, siapa nama saya? Joko. Serius loh. Ya. Singkat cerita, alhamdulillah jaminan keluar dari Prudential. Oke, jaminan keluar, dia bisa pulang. Covid, bener ya? 2020 masih ingat Covid? Saya udah bilang, tolong ya ini dijaga. Sensitif, jangan sampai keluar rumah. Orang Indonesia nggak betah di rumah. 3 jam keluar dari rumah, pulang ke rumah, drop lagi, masuk rumah sakit, 5 hari kemudian meninggal. Singkat cerita, keluarlah 1,7 M, oke, ya kan? 1378. Saya bilang sama ibunya, tolong ya sama keluarga besarnya, yang 78 juta boleh dipakai kalau ada utang piutang atau apa untuk hidup sehari-hari, ambil dari sini. Tapi yang 1,3 no. Wah, orang-orang udah pada merhatiin, ini pasti suruh buka lagi nih. Enggak, titipin di bank. Yang dipakai adalah hasil dari bunganya, saya bilang. Dan sampai hari ini ibunya masih hidup? Masih. Dan masih dapat hasil dari bunga 1,3? Masih. Hidup Prudential. Tepuk tangan untuk Prudential.
Nah, itu yang membuat saya semakin yakin dengan Prudential akhirnya. Yang membuat saya terlalu bertahan gitu ya, nggak tergoda sama semua gitu ya. Oke. Apalagi hari ini, benar nggak teman-teman? Kita punya menu banyak banget ya. Tuh, munek tuh. Makanan Padang tuh, semua. Oke. Tinggal kuasain, benar nggak? Mulai dari jiwa ya kan, combine sama critical illness, rumah sakit aja. Sekarang ditambah lagi ada pendidikan, ditambah lagi ada pensiun tuh. Apalagi coba yang kurang, bener ya? Tinggal teman-teman mau menempatkan diri seperti apa, bener ya? Nah, Iip, jujur, untuk masuk ke semua ini, pintu masuknya lewat mana? Ini, kalau saya. Oke teman-teman, ini masukan, ini versi Iip ya, kembali ya APBN ya. Oke, teman-teman lihat, kenapa saya bilang bahwa PPM atau kartu kesehatan itu sangat penting? Karena itu ya, sangat goal banget ya. Karena itu yang paling kerasa, bener nggak? Bahkan banyak teman-teman di agensi pada bilang gini, gila ya Ip, lu mainan tiap hari pasti mainnya di rumah sakit mulu. Saya bukan nongkrong di rumah sakit, enggak. Tapi saya bagaimana melayani nasabah sepenuh hati. Seperti itu kondisinya. Teman-teman lihat nih beberapa ya, mahalnya biaya berobat. Teman-teman, saya selalu memulai dari sini ya, filosofi saya. Yuk, apa inflasi biaya medis? Nah, gak usah dari obat-obatan, dari kamar aja deh. Siapa yang di sini yang pernah nengokin nasabahnya atau bahkan dirawat di rumah sakit Mayapada? Contohnya, siapa? Udah pernah masuk ya? Oke. Pernah sadar nggak sih kita ngomong tentang kartu Black Card, Plan Bronze B ya? Berarti kan sekamar sendiri. Dapatnya kan di Junior Suite, bener nggak? Nah, teman-teman sadar nggak sadar lihat kamarnya mah sama, nggak pernah kan lihat ke Mayapada, wih, tehelnya ganti, nggak ada kan? Waduh, ya kan? Yang paling ganti cuma satu yang saya lihat, TV doang. Oke, 2000 ya kan 2017 1,6. Teman-teman sadar 2020 jadi berapa Junior Suite? 1 juta. Dan teman-teman tahu hari ini berapa? Ini dia. Mau mana? Mayapada Kuningan ya kan 2,4, Mayapada ya kan Lebak Bulus 2,7 juta per malam. Tuh. Bisa kebayang nggak? Kemudian lanjut, biaya rawat inap. Nah ini yang boleh nanti saya kasih ke Mbak Amel ya, teman-teman bisa pakai ya kan untuk nembakin ke nasabah nih. Ya, nih lihat. Teman-teman konsentrasi di sini bukan lihat angkanya sebetulnya, tapi lihat di biaya aneka perawatan rumah sakit. Oke, ini yang paling penting. Apa itu biaya aneka perawatan rumah sakit? Biaya obat-obatan, MRI, ya kan seperti itu kondisinya ya. Nih. Ini anak kecil usia 2 bulan masuk ya kan, masuk ke Prudential, kemudian dia dirawat cuman berapa hari nih? 3 hari. Lihat habisnya berapa? 10 juta. Lanjut. Bakteri infection, ya kan. Ini sebetulnya yang jelasin harusnya Mas BJ sama Mbak Amel nih ya, orang farmasi nih. Oke. Bakteri infeksi, ya kan, infeksi bakteri doang, dirawat 5 hari. Berapa habisnya? 15 juta. Biaya anekanya berapa? 8 juta. Lanjut. Viral infection ya kan, virus ya. Oke. Dirawat selama berapa lama? 3 hari. Habisnya berapa? 16 juta. Oke. Oke, Mah dirawat 4 hari. Berapa habisnya? 18 juta. Biaya aneka rumah sakit berapa? 12 juta. Biaya aneka rumah sakit itu memakan kurang lebih 70%, 60 sampai 70%. Setuju? Oke, lanjut. Sama emah nih. Apalagi emahnya udah angkut nih. Campur ya kan, disodok-sodok tuh ya. Oke, itu habis berapa? 80 juta. Lanjut. ISPA 18 juta, bener nggak? Tuh ya, 4 hari. Lanjut. Ini sakit kepala yang buat sakit kepala. Oke, berapa? 27 juta. Bayangin ya, sakit kepala. Kemudian low back pain, apalagi ini nih, 575 juta. Tuh dia. Kemudian kita bicara tentang kartu kesehatan. Oke, di luar sana bilang kan, oh tenang aja, kantor gua masih ada kartu kesehatan. Bener gak? Teman-teman lihat, ini rata-rata begini kan. Oke. Yang 1 juta aja biaya aneka perawatan rumah sakit berapa nih? Biaya aneka cuma 24 juta. Teman-teman bisa kebayang dengan sakit yang tadi? Nih. Biaya aneka berapa? Bakal jebol gak?
Oke, ini yang prudensial, versi prudensial. Oke, apalagi kalau masih ada nasabah-nasabah lama masih pakai kartu kerang, ya kan? Kerang seperti ini, ya kan? Kerang-kerangan atau kerang plus. Oke, makanya harus ganti nggak? Nah, sekarang pertanyaan lagi. Tenang aja, saya pakai BPJS. Nah, hebat, BPJS hebat sampai saat ini, hebat banget. Apa hebatnya? Oke. Pakai logika berpikir begini. Ini cara Iip nerangin ya, cara Iip nerangin ke nasabah. Bener nggak kalau kita sakit didiagnosa sama dokter nih, ya? Kemudian kita pasti disuruh masuk kamar inap, oke? Dikasih obat, kemudian diperiksa sama dokter, bener ya? Begitu sembuh, ini ditotal dong biayanya, bener nggak? Ditotal ditagihkan ke asuransi atau ke pribadi, bener ya? Bahagia pulang, bener ya? Secara logika ini yang benar. Tapi hebatnya BPJS nggak seperti itu. Apa yang terjadi? Begitu ya kan BPJS nih, begitu didiagnosa, belum masuk kamar, belum dikasih obat, rupiahnya udah ada. Kenapa? Karena sistem lamsam. Boleh ya kan buka peraturan Menteri Kesehatan nomor 54 atau 59 ya. Oke, 2014 tentang standar tarif BPJS. Itu parah banget, teman-teman semua. Iya, 700 halaman ya. Oke. Demam berdarah dirawat 5 hari di ruang kelas 1 aja. Ya, yang bayar 110.000 per bulan itu loh ya. Oke. Kira-kira logikanya biaya kamar, jasa dokter, obat-obatan, kira-kira habis berapa? Secara logika paling murah berapa? Sebutin angka. Demam berdarah dirawat 5 hari deh. 20. Wih, luar biasa. Tinggi banget ya. Tahu nggak BPJS bayar berapa ke rumah sakit? Pasien taunya gratis kan? Yang pusing adalah direktur rumah sakit. Karena apa? Dibayar cuma 1,7 juta. Boleh lihat di standar. Bener ya Bang Wijay ya? Oke. Appendix usus buntu dioperasi, dikoyak-koyak gitu ya. Oke. Kira-kira habis berapa? Secara logika wajarnya berapa? 20. Tahu BPJS bayar berapa? 3,7 juta. Tahu ya? 3 hari sembuh nggak sembuh, pulang. Gitulah. Ini dia. Oke. Sekarang kalau udah tahu begini, enak nggak kita masuknya ke nasabah? Kenapa? Kalau kita lagi mau menghipnotis orang, paling bagus di teta atau apa? Di gelombang teta ya. Oke. Kalau kita mau prospek orang, pada saat dia sedang merasakan nih pedihnya rumah sakit. Ini makanya paling enak jualan kartu kesehatan. Apa yang ditakutin sebenarnya? Klaim. Hari ini kita takut adalah masa tunggu, bener nggak? Oke. Masa tunggu teman-teman, makanya banyak belajar nih. Ada yang namanya tukak pada lambung. Tukak pada lambung beda dengan emah, beda dengan dispepsia, bener nggak? Kalau dispepsia sama emah itu cuma 30 hari. Seperti itu kondisinya. Jadi kalau punya nasabah belum setahun diminta endoskopi, tolak. Obatnya sama, ya kan? Cuman kalau di endoskopi bisa ketahuan ada tukak apa enggak. Itu dia, teman-teman. Kedua, yang ditakutin lagi yang setahu saya adalah sekarang kan ada 2 tahun ya, masa tunggu lewat nih. Tapi ada 2 tahun kan investigasi kan, bener nggak? Itu sebenarnya kita perlu takutin, so. Itu cuman untuk melihat ya kan histori kesehatan dia. Ada nggak sih dia nggak jujur sebenarnya? Rata-rata sih alhamdulillah semua lewat ya. Nasabah-nasabah saya aman sentosa loh kayak begini. Kalau teman-teman tahu, apalagi teman-teman bergaulan dengan marketing rumah sakit supaya proses penjaminan lebih lancar. Itu dia. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Muka-mukanya udah pada serius semua nih ya. Oke. Jadi solusinya adalah ya ini tadi kartu kesehatan. Dari situ ya kan. Oke, aku lewatin aja ya. Oke. Challenge ini yang saya bilang teman-teman. Jadi kita masuk ke Blue Ocean. Kenapa saya bilang begitu? Di luar sana orang mungkin punya kartu kesehatan juga, bener nggak? Dari yang namanya makhluk aliens, micin, oke, micin apalagi generator, bener ya? Semua ada tuh ya, oke. Semua ngerasain nggak namanya repricing? Ketika ngerasain repricing agak tinggi, tawarin aja pakai PWM, lebih rendah, bener nggak? Makhluk antariksa sebelah sana lagi keper-keper. Kenapa? Karena mereka kartu kesehatan tradisionalnya yang murni kayak kita
pakai deductible 15 juta, bahkan sekarang pakai 20 juta. Gitu. Jadi kita nggak ada lawan nih di lapangan sebetulnya. Apalagi katanya micin, murah katanya. Itu apa sih? Gak boleh sebut merek. Oke, teman-teman, mereka 2 tahun yang lalu koar-koar kan, kita nggak akan naik. Saya sudah bilang ke nasabah, nggak mungkin nggak naik. Lihat aja, bener. Akhirnya naik, akhirnya cari dong siapa dewa kebenaran kemarin yang ngomong. Jadilah Iip, itu yang terjadi. Oke, apalagi dengan zaman teknologi kedokteran ya. Oke, singkat cerita, ya kan, ini udah 12:30 ya. Saya cepat aja ya. Oke. Jadi market kita sangat luas sekarang, bener nggak? Ketika mereka sudah benar-benar percaya sama kita, baru tuh kita masukin Pro Cinta, Pro Heritage, ya kan, PCA. Itu yang terjadi teman-teman. Itu yang Iip rasakan sampai hari ini, alhamdulillah, ya kan. Dulu waktu 5 tahun yang lalu saya pernah ada ketemu salah satu leader, saya lupa namanya. Dia bilang, aku bilang, Ci, gimana sih dapetin nasabah kok kayaknya kayak air bah gitu ya? Aku bilang, nggak pernah putus-putus, gue bilang. Terus dia bilang, kamu kasih pelayanan. Kalau dia sakit, kasih pelayanan. Teman-teman, alhamdulillah kemarin saya sama Mbak Amel kan ke Malaysia ya, dapat kontes trip kan dari Prudential Syariah. Itu 2 malam sebelumnya saya kurang tidur teman-teman. Kenapa? Ada satu nasabah saya, saking percayanya nih ya, dia mau operasi FAM payudara. Dia sampai bilang sama keluarganya, sama aku bilang gini, Mas Ip, Bang Ip, pokoknya Bang Ip tungguin saya sampai keluar dari ruang operasi. Dan kurang ajarnya lagi nih ya, dokternya operasi jam 9 malam. Jadi saya tuh baru pulang dari rumah sakit kemarin tuh jam 12 malam. Jam 12 malam pulang sampai rumah jam 1 malam. Wah udah tidur nih ya. Begitu mau tidur, ting, dapat telepon dari nasabah saya di Padang. Ip, anak saya kecelakaan. Di mana sekarang? Di rumah sakit ya kan, apa namanya, Cici Rahma. Ih, itu bukan PPH, saya bilang. Udah pindah, saya bilang. Oh gitu Ip, ya udah. Belum diimpus kan? Belum sih. Ya udah jangan diimpus, saya bilang. Akhirnya pindah. Sampai jam 3 dia pindah ke Hermina. Saya tungguin tuh prosesnya. Sampai ketiduran tuh. Akhirnya pagi aku dengar udah masuk ke Hermina kan, udah aman. Pagi bangun mandi, udah janjian lagi sama nasabah, ya kan, calon nasabah NA saya di Tanjung Priuk, bayangin. Pagi-pagi udah ke Tanjung Priuk gitu ya. Tanjung Priuk, kemudian atur waktu lagi untuk jemput anak saya. Kan karena kebetulan sekarang ini jadi ayah siaga ya, karena istri saya lagi naik haji. Jadi wah udah ngatur banyak lah ya. Oke. Singkat cerita, teman-teman, ya kan, kalau nasabah itu sudah merasa kayak keluarga sendiri, ya seperti tadi saya bilang tadi, bener ya, dia nawarin ke teman-temannya juga. Ini yang terjadi. Nah ini yang saya bilang, sasar teman, tetangga, keluarga tanpa melihat apakah mereka sudah punya asuransi atau belum. Pangsa pasar sebenarnya sangat luas dan ada di sekitar kita. Kalau dia udah percaya tuh sama tadi asuransi generator lah, inilah, saatnya kita bilang sama mereka, ya kan, yuk kita cari, ya kan, produk yang terbaik yang mana, bener nggak? Itu yang saya bilang. Oke. Kedua, kesiapan agent, persiapkan diri untuk tampil profesional. Jadilah solusi bagi orang-orang yang membutuhkan asuransi. Iip, walaupun dia punya asuransi, ya kan, tadi ya, makhluk asing, generator dan sebagainya. Kalau dia masuk rumah sakit butuh pertolongan, aku bisa tolong, nggak mungkin nggak? Gak apa-apa. Gitu loh. Oke. Langsung praktek. Kesulitan tidak cukup dengan training. Ini yang saya bilang tadi. Jangan terlalu banyak training. Bukan berarti nggak ikut training loh ya. Oke, abis training, abis itu disimpan di otak saja. Nggak bisa. Dipakai langsung keluar, dibarengin dengan praktek langsung dan proses di lapangan agar benar-benar engage dengan market. Ini dia. Setuju nggak teman-teman? Kalau setuju tepuk tangan dong sama teman-teman semua. Kemudian jadilah agen matre. Saya bilang, benar nggak? Agen yang berorientasi profit, fokus pada prospek yang berkualitas agar tidak membuang waktu dan meminimalisir kegagalan closing. Sering nggak ketika teman-teman training dan sebagainya, oh pokoknya prospek 10 orang contoh, atau 3 orang deh sehari, bener nggak? Gara-gara disuruh seperti itu, bayangan kita adalah siapapun kita prospek, bener nggak? Asal bernapas, salah. Teman-teman harus juga ngukur, ini orang kira-kira bisa beli nggak ya? Gitu, ya.
Jangan kalah dengan pacar ya. Carilah pacar matre gitu. Sama dengan ini juga, oke? Ini target maksud, ya kan? Fokus pada orang yang punya kemampuan finansial agar lebih efisien dan tidak membuang waktu. Mau teman-teman ngomong sampai 1 jam, 2 jam, 3 jam, kalau sama orang yang nggak punya duit atau banyak utang, bakal buka nggak? Selesai, oke? Tidak paham produk, oke? Selalu camkan di situ bahwa setiap orang di luar sana tidak mengerti tentang program asuransi, apalagi yang ada di Prudensial, bener nggak? Nah, kita harus bisa jelasin ke mereka dengan cara yang gampang dimengerti. Sesimpel itu kok saya bilang. Oke, ini dia. Dan kita bilang, jual diri kita. Kenapa mesti beli sama Iip, contohnya begitu ya. Itu dia tadi. Nah, jadi ini yang saya bilang, ambil handphone, ajak ngobrol santai. Ingat ya, selalu tujuannya adalah untuk pendekatan, untuk edukasi, bukan untuk menjual. Berlatihlah di kaca gitu loh. Cara ngomong saya sales banget gak sih? Itu dia. Ini yang selalu, makanya kenapa ini yang saya mau contohin ya. Ya kan, contohin. Ip, ceritanya saya lagi nongkrong nih, lagi nungguin nasabah saya, lagi mau pulang. Saya di Maya Pada Kuningan waktu itu. Saya duduk dong di bawah, mesti tau ya lobby ya. Tiba-tiba ada cewek pakai ini, bawa koper, baru pulang juga dia. Duduk di samping saya, kesalahannya udah fatal banget nih. Mbak, baru pulang ya Mbak? Bilang gitu kan, sakit apa sih Mbak? Ini habis di MRI, dia bilang. Oh, masih muda MRI, saya bilang. Emang kenapa? Rupanya dia main golf. Habis main golf, rupanya ininya agak kecepatan gitu loh. Ini kena. Tekniknya kecepatan. Bayangin ya. Wah. Dan aku dengan ngomongnya dengan santai aja gitu loh. Ih, pakai asuransi apa Mbak? Oh, pakai Pertamina punya apa namanya? Pertalite ya. Oh, bagus tuh, aku bilang Pertalite. Ya kan? Bukan Pertalite ya, Pertalite. Udah siang. Jangan salah juli nanti ya. Oke. Teman-teman, dengerin ya kan? Oh gitu ya Mbak. Iya, ya kan? Ya udah bagus Mbak. Ya kan? Saya doakan semoga hasil MRI-nya bagus ya kan? Langsung saya keluarkan. Nih Mbak, ada kartu nama saya. Oh, pasti di mana? Prudensial. Nanti Mbak kalau mau nanya-nanya tentang asuransi ya kan, atau pengobatan tindakan, telepon saya ya. Oh ya udah, siap-siap Mas. Langsung dia dijemput kan? Ikhlas aja pokoknya. Nggak nunggu lama loh. Besok harinya saya ditelepon. Mas Ip, kenapa? Iya nih hasil MRI jelek ternyata. Oh gitu, ya kan? Boleh dong aku mau buka PWM, dia bilang. Ya kan? Kenapa? Ya kan, operasinya mahal. Oke, aku bilang. Oke dulu gitu kan. Oke. Jadi mau kerja di mana? SCBD. Ya udah, yuk kita makan di Pacific Place. Langsung ketemuan. Aku masih ingat, aku ditelepon jam 9 pagi. Oke, setengah 11 udah ketemu di Pacific Place. Ngobrol dong. Gini. Udah dibuatin Mas Ip. Udah nih gambaran segini gitu. Terus gimana sakitnya? Terus dia bilang, ini mesti dioperasi di sini kan. Biayanya kurang lebih kalau nggak salah tuh 180 jutaan. Oke. Oh gitu, iya. Gimana Mas Ip, bisa di-cover nggak? Nggak bisa. Oke. Udah pre-existing condition, saya bilang. Bener nggak? Yang Ip bisa bantu adalah saya tawarin biaya operasinya. Kan kita punya hubungan baik sama rumah sakit, bener nggak? Gimana Mas Ip? Sini saya tawarin. Udah, saya lempar tuh ke rumah sakit Eka ini. Berani nggak lebih di bawah 850 juta? Singkat cerita, dia dapat kalau nggak salah 140 jutaan deh di Eka Hospital. Lumayan kan? Diskon 40 juta. Puas nggak dia? Puas. Ya udah Mas Ip, ya kan? Terus dia bilang, tapi tetap aja aku buka PWM. Oke. Ikhlas. Bener nggak? Terus dia operasi aku jengukin deh. Ya kan, saya tinggal di Depok, di BSD kan. Saya jenguk tuh pas operasi. Pas nungguin dia operasi, ketemu sama emaknya. Ya kan, di kamarnya dong. Ya kan, Bu, ya kan, siapa ya? Ini Mas Ip. Oh, ini orang Prudensial asuransi ya? Iya. Duduk ya kan, duduk Mas Ip. Ya kan, sini, udah bantuin anak saya, dia bilang duduk. Sebenarnya ibu nggak percaya sama asuransi, dia bilang. Wah, dia kan, oh iya Bu, nggak apa-apa Bu, gini. Udah singkat cerita. Iyain aja, bener nggak? Begitu si nasabah saya ini keluar gitu ya. Habis operasi dia tahu kan kita jenguk ya. Begitu dia pulang ke rumah dia telepon, Ip datang ke rumah. Kenapa? Buatin asuransi buat emak.
Mak, lu kan nggak percaya sama asuransi. Udah bodo amat dia bilang. Yang penting gue yang bayar. Ya udah gue datang ke rumahnya. Misi ya Bu, mohon maaf ya, bukan saya loh yang minta. Tuh, ya udah nggak apa-apa Mas Iip. Yang penting dia yang bayar kan. Masa tanda tangan aja. Aman nggak? Tepuk tangan dulu dong untuk Prudential. Oke, jadi aktivitas saya seperti apa nih? Begini nih. Ya kan tiap hari begini aja, nengokin orang, ya kan. Dan ini enak banget ke teman-teman begini nih. Aku dapat ya kan, dapat referensi. Akhirnya begini referensinya nih. Setiap minggu loh, insya Allah. Oke, nih dia. Tuh sampai ada yang aneh-aneh nih ya. Halo Mas Iip, masih kerja di Prudent kah? Masih. Apa kabar Mbak? Kalau untuk anak kecil preminya sekitar segini berapa ya Mas? Nih, kayak begini. Itu dia. Oke, teman-teman. Dan aktivitas saya hari ini, setiap malam sebelum tidur, saya selalu membiasakan lihat status WA atau Instagram orang. Tuh, kepo tuh. Jangan coba-coba kasih status impus. Pasti gue sosor tuh malam-malam. Dirawat di mana? Sakit apa? Nggak peduli ke siapa. Terus besoknya tiba-tiba udah datang aja. Ya kan? Ih, gila, ya kan? Mas Iip, ya kan? Mas Iip, saya juga kagak tahu. Saya kenal dia dari mana ya? Kenal begitu, serius. Saya bawain, ya kan, Puyo. Makanya Puyo di kota Kasablanca tuh paling kenal banget sama saya. Setiap hari ada begitu kan, anterin Puyo. Dengan mudah tuh Puyo dapat 2 cash, dapat 1 cash begitu kan. Kayak begitu, ini yang saya lakukan setiap hari. Oke. Kemudian tiap minggu review. Saya selalu review. Sama sekretaris biasa saya ya. Berapa target saya, berapa semua. Ini monitoring saya kayak begini. Gitu loh. Ya alhamdulillah, gara-gara ini ya alhamdulillah beberapa code semua achieve terus sampai dengan sekarang teman-teman semua. Nah ini aktivitas yang dilakukan, oke. Nah saya cuma pesan ini yang saya bilang kalau di agensi saya ya, oke. Ini kan kita mau jadi AB, mau jadi AB nih. Nah kalau kita punya pola ini Pak Indra 60-4-2. Jadi setiap agent fokus aja punya 60 juta API. Kemudian ajak 4 partner yang punya pikiran yang sama. Dan fokus mulai tahun depannya promosiin 2 orang. Seperti ini kondisinya. Oke? Sehingga kita bisa punya income kurang lebih 150 juta per bulan. Oke? Saya gak usah lama-lama karena kita bukan BOP. Oke? Ya, multiplikasi seperti ini. Nah, ini partnernya begini. Partner kita di sini kalau di agensi kami. Oke? Nah, motivasi saya adalah ini, mereka nih ibu saya tuh alhamdulillah masih hidup sampai hari ini. Oke. Dan alhamdulillah bekerja terus ya kan, ikhlas. Alhamdulillah tahun kemarin saya dari ACLC jadi top ya kan, top direct unit maupun top active agent. Oke, dan teman-teman sekilas ya, Star Club kan tahun ini nggak jadi berangkat ya. Alhamdulillah yang Saria berangkat kan umroh. Nah kondisi di sana gimana sih? Lihat, nih kita diajak makan pagi nih sarapan. Ya kan habis sarapan di hotel, sarapan keluar nih sama Pak Nazrul tuh. Ya. Prudential Syariah pasti keren dong. Yes. Oke, ini lagi naik ke Gua Hiro, gitu loh. Ya waktu itu ke Gua Hiro seperti ini kondisinya. Oke. Doa, keyakinan, dan kesabaran Prudential telah mengubah hidupku menjadi lebih berarti, teman-teman semua. Sampai jumpa di Egypt. Thank you. Sebentar Pak. Luar biasa, boleh applause sekali lagi teman-teman. Luar biasa ya ceritanya, mulai dari cinta pertama. Bagaimana merubah patah hati jadi sukses, itu luar biasa banget. Nah Pak Iip, boleh ada kesempatan ya, masih ada waktu ya Pak. Ada yang mau bertanya?